Gimana kalau hasil pertandingan futsal yang super sengit itu bisa kita intip, bukan pakai statistik, tapi pakai kalender kuno. Nah, kali ini kita bakal bedah gimana tradisi Jawa kuno ketemu sama rivalitas panas di lapangan futsal. Mungkin kedengarannya agak mustahil ya, sebuah kalender Jawa kuno dipakai buat memprediksi laga futsal modern sekelas Asia. Tapi justru itulah yang bakal kita dalami sekarang. Yuk kita lihat sejauh mana tradisi bisa membaca masa depan olahraga. Oke, pertama-tama kita lihat dulu panggungnya. Ini bukan sekedar pertandingan biasa, tapi ini pertarungan hidup mati di panggung besar AFC Cup. Coba deh kita lihat detailnya. Indonesia melawan Vietnam. Wah, ini bukan lagi soal olahraga biasa, tapi udah jadi soal harga diri dua raksasa futsal Asia Tenggara. Satu tiket ke semifinal jadi taruhannya, jadi atmosfernya udah pasti panas banget bahkan sebelum peluit pertama ditiup. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Lupakan dulu deh semua analisis data dan statistik performa pemain. Prediksi buat laga ini datang dari sumber yang sama sekali beda, sesuatu yang, jauh lebih kuno. Sekarang, kita masuk ke jantung prediksinya. Sebuah metode kuno dari tradisi penanggalan Jawa. Ini bukan sekedar tebak-tebakan untung-untungan loh, tapi sebuah sistem kepercayaan yang usianya udah ratusan tahun. Kunci dari semua ini tuh namanya weton Selasa Legi. Biar gampang, anggap aja ini kayak zodiak tapi buat hari. Jadi, setiap kombinasi hari dan pasaran dalam kalender Jawa, kayak Selasa Legi ini, dipercaya punya energi dan karakter unik yang bisa mempengaruhi kejadian di hari itu. Dan coba deh lihat artinya. Semangat juang tinggi, energi stabil, fokus mental. Ini kan kedengarannya kayak deskripsi seorang atlet juara, ya kan? Konsep kuno ini ternyata nyambung banget sama apa yang dibutuhin buat menang di pertandingan. Terus, gimana ramalan ini kalau kita terjemahin ke dalam skenario pertandingan? Yuk kita lihat detailnya. Prediksinya spesifik banget, kemenangan tipis 3-2 untuk Indonesia. Ini bukan kemenangan yang gampang, skor ini nunjukin kalau pertarungannya bakal alot dan super menegangkan sampai detik-detik terakhir. Bukan cuma skor, ramalan ini juga seolah-olah ngasih kita gambaran alur pertandingannya. Indonesia diprediksi bakal tancap gas dari awal. Katanya sih berkat energi Selasa Legi. Vietnam pasti bakal melawan balik, tapi Indonesia diramalkan bisa bertahan sampai akhir. Gila, detailnya bahkan sampai ke urusan disiplin pemain. Intensitas yang tinggi diramalkan bakal bikin kedua tim sama-sama panas. Dengan prediksi masing-masing bakal dapat 2 kartu kuning. Bahkan, ada kemungkinan 1 kartu merah keluar karena saking sengitnya laga. Nah, semua narasi tadi kemudian diterjemahin jadi sebuah angka probabilitas. Jadi, seberapa besar sih sebenarnya peluang Indonesia buat lolos menurut ramalan ini? Dan angkanya adalah 55%. Ini adalah peluang yang diberikan kepada Indonesia untuk melaju. Sedikit di atas 50-50 yang nunjukin ada keunggulan tipis, tapi sama sekali bukan jaminan. Diagram ini nunjukin betapa tipisnya selisihnya. 55% buat Indonesia, 45% buat Vietnam. Artinya, pertandingan ini benar-benar bisa berakhir dengan cara apapun. Satu kesalahan kecil aja bisa mengubah segalanya. Terus, angka 55% ini datangnya dari mana? Nah, ini bukan murni ramalan loh. Ternyata, ini adalah gabungan antara analisis modern dan kepercayaan tradisional. Yuk kita lihat pembagian bobotnya. Nah, ini dia. Ternyata faktor terbesarnya tetap analisis modern. Kesiapan tim Indonesia dapat bobot 40% dan kekuatan Vietnam 35%. Ramalan wetonnya sendiri menyumbang 25%. Jadi, ini bukan soal ninggalin logika, tapi lebih ke nambahin faktor X dari sisi keyakinan dan budaya. Setelah kita lihat semua ini, apa sih sebenarnya makna yang bisa kita ambil? Apa pelajaran dari perpaduan unik antara budaya dan olahraga modern ini? Dan inilah poin yang paling penting. Ini bukanlah sains, ini bukan jaminan kemenangan. Ini adalah sebuah cara pandang budaya, sebuah narasi yang dibangun untuk memberikan makna lebih pada sebuah pertandingan. Jadi, tujuan utamanya bukan soal akurasi 100%, tapi lebih ke soal motivasi. Ini adalah cara yang indah untuk menghubungkan acara olahraga modern dengan akar tradisi dan budaya, memberikan sebuah cerita yang lebih dalam di balik sebuah persaingan. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Di dunia yang serba dikendalikan oleh data dan statistik, masih adakah tempat untuk kekuatan dari sebuah keyakinan dan tradisi? Coba deh kalian pikirin. Terima kasih sudah menyimak.